Hai Bun, Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan diberikan kelancaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Sharing lagi aktivitasku hari ini ya Bun. Biasanya jam 4 pagi itu alarmku sudah bunyi Bun, tapi nggak mesti ya. Kadang biasanya aku langsung bangun, kadang biasanya nunggu 5 menit atau 15 menit gitu. Aku tunda dulu, baru setelah itu nanti aku bangun. Tapi paling siangnya aku bangun itu jam 5 Bun, nggak pernah lebih dari jam 5. Dan hari ini aku lagi nggak sholat Bun, jadi langsung cus ke dapur. Biasa yang aku lakuin awalnya itu ngumpulin dulu cucian-cucian kotor Bun. Biasanya ada di meja kerja suamiku, kadang di ruang tamu, ya macem-macem ya. Terus ini lanjut aku mau buat kopi dulu Bun, supaya apa ya, supaya lebih fresh lagi, supaya lebih semangat lagi. Karena aku tuh kalau nggak ngopi dulu itu kayak apa ya Bun ya, kayak kurang semangat, kayak lemes. Tapi nanti kalau udah ngopi itu jadi lebih bertenaga, lebih semangat. Atau mungkin emang udah kecanduan kafeinnya ya Bun, tapi ini udah kebiasaan. Bahkan dari sebelum menikah itu aku emang udah biasa ngopi Bun, karena sering lembur tugas, karena aku dulu itu kuliah itu sambil kerja Bun, jadi harus benar-benar fresh. Nah gimana caranya supaya aku fresh habis kerja? Nah ini salah satunya aku ngopi dulu, karena nanti habis kerja aku biasanya langsung ke tempat kuliah. Nah kalau untuk teh itu aku kurang begitu suka Bun. Minuman yang lain juga aku kurang begitu suka, palingan cuma air putih aja yang aku banyakin. Jadi kalau pagi ngopi, selebihnya itu paling aku cuma minum air putih. Kalau kebetulan ada berkatan atau ada acara dan itu adanya air teh ya aku mau. Tapi kalau untuk ngeteh buat sendiri itu aku nggak pernah ya Bun. Karena sebenarnya memang minum-minuman manis itu kan gak baik ya Bun. Kopi itu baik, yang gak baik itu kan gulanya. Jadi sebisa mungkin mengurangi minuman-minuman manis. Nah lanjut, ini agak siangan dikit ya Bun, sekitar 5:30. Ini aku jalan-jalan jalan kaki ya Bun, lebih tepatnya aku tuh mau ke tukang sayur. Jadi di tempatku itu ada warung tukang sayur, itu paling jaraknya sekitar 200 meter. Jadi jalan kaki aja nggak capek Bun. Terus ini juga udaranya masih sejuk, dan tempatku ini ya lumayan masih sepi ya Bun, karena ini memang lagi musim-musim liburan. Terus ini juga jalanan masuk gang, jadi nggak terlalu rame. Nah lumayan ya Bun buat olahraga jalan kaki meskipun ya nggak mengeluarkan keringat. Nah ini aku sudah sampai di tempat tukang sayur ya Bun, sekalian cuci mata. Aku tuh suka banget deh Bun liatin sayuran hijau, tomat yang warna merah. Nah ini aku ambil ikan pindang Bun, kesukaanku itu ikan pindang. Nah ini sayuran aku ambil bayam ya Bun. Terus aku juga mau ambil tahu tempe. Nah enaknya kalau deket tukang sayur itu jadi nggak perlu jalan jauh ya Bun. Tapi ya itu beda kalau ke pasar pengen apa gitu kan bisa ya. Tapi kalau ke tukang sayur adanya itu ya udah kita masaknya paling ya itu. Nah ini aku udah sampai rumah Bun. Ini dia belanjaanku, tara. Nah ini belanjaanku hari ini ya Bun. Aku beli ikan pindang isi 3, ini harganya 7.000 Bun. Terus aku beli jagung, itu harganya 6.000, isinya juga 3. Terus aku beli nanas. Nanas isinya berapa ya udah dikupas, lumayan Bun, ini nurunkan kolesterol, harganya 5.000. Terus aku beli tahu, ini 2 potong harganya 5.000 Bun. Terus
aku juga beli tomat lagi naik katanya bun, itu isi 5 kecil-kecil 8.500, tempe 1 papan harganya 4.000, terus ladaku ini 2.000 ya bun, sama aku beli vermipan biasanya buat bakwan biar renyah gitu bun, itu 5.000. Nah total belanjaanku 42.500. Tadi aku juga beli sayur mateng ya bun, sayur rebung sama sayur bobor itu 12.000, 2 plastik gitu. Udah bun, ini belanjaanku hari ini. Nah lanjut aku nyapu-nyapu dulu ya bun. Biasanya aku nyapu itu dari belakang dulu, terus nanti aku arahin ke depan. Oke, sambil nyapu-nyapu, sambil cerita-cerita ya bun ya. Aku mau cerita tentang proses pembangunan rumahku ya bun ya. Jadi rumah ini tuh mulai aku tempati itu bulan Maret tahun 2025 ini ya bun. Jadi sekitar 3 bulan aku tinggali sama suami dan 2 anakku. Tapi sebenarnya pembangunan rumah ini udah dari tahun kemarin ya bun, tepatnya di bulan Oktober tahun 2024 mulai dibangun, tapi sudah ada pondasinya. Jadi pondasinya itu aku mulai bangun itu tahun 2020 ya bun, udah 5 tahun, dan baru tahun 2024 itu bisa naikin pondasi. Jadi prosesnya nggak langsung jadi ya bun, jadi mulai pondasi dulu, habis itu nunggu lagi, terus baru 4 tahun kemudian aku bisa naikin pondasinya dan selesai di bulan Maret. Jadi dari mulai naikin pondasi sampai bisa ditempati itu kurang lebih ya 10 bulan sih bun. Nah waktu itu repot banget ya bun ya, karena lagi bangun rumah, terus aku sendiri kan juga kerja, suami kerja, terus masih punya anak kecil, dan pas waktu itu juga ibu kandungku itu kan beda kecamatan ya bun. Kalau aku emang udah sekitar 12 tahun itu kan ikut sama mertua ya. Nah itu ibuku sakit bun, ibu kandungku itu sakit, jadi aku sering warawiri gitu, nggak selalu di rumah, kadang pulang kerja gitu terus aku ke tempat ibuku yang beda kecamatan itu. Jadi ya fokusnya itu kemana-mana gitu bun. Nah rencananya dulu setelah rumah ini jadi kan aku mau ajak ibuku, tapi ya ternyata ibuku meninggal bulan Desember kemarin. Ya mau apa dikata ya bun ya, kalau kita berencana tapi tetap Allah yang menentukan. Jadi ya cuma bisa ikhlas dan yakin bahwa yang terjadi sekarang itu adalah yang terbaik. Dan ini ya rumahku ini dekat sama rumah mertua bun, jadi cuma jarak 1 rumah aja. Masih hampir setiap hari ke rumah mertua, kadang juga mertuaku yang kesini karena kangen cucu-cucunya, dan mertuaku pun juga cuma tinggal bapak sama ibu aja, jadi ya masih sering kesepian gitu bun. Tapi rencananya ke depan itu adik iparku juga alhamdulillah sudah menikah, sudah punya anak juga. Nanti ke depannya itu karena adiknya suamiku yang paling kecil itu nanti kan mau nemenin bapak ibunya, mau menemenin mertuaku ya. Jadi ya agak tenang bun. Jadi bapak dan ibu mertuaku itu ada yang nemenin. Terus terang kalau aku sekarang udah nggak punya ayah, nggak punya ibu ya, karena memang dua-duanya udah meninggal. Jadi orang tuaku ya mertuaku.